Halo semua, perkenalkan nama saya Nilo Debi Ayu Paramitasari. Saya mahasiswi Profesiner Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng. Di video ini, kami akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan cyber counseling untuk pencegahan HIV/AIDS dan nafsa pada kalangan remaja. Materi ini disusun oleh Ibu Nurse Putu Indah Sintia Dewi, Eskep Mkes. Ada saya sendiri Nilo Debi Ayu Paramitasari, Gusti Ayu Ciptaningsih, Ketut Krisnasari, dan Dewa Madedika Sancaya sebagai anggota. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang cyber counseling. Di mana cyber counseling ini merupakan konseling yang dilakukan secara virtual, di mana konselor dan klien tidak usah bertemu secara langsung. Kelebihan dari cyber counseling ini, yang pertama bisa dilakukan di mana saja. Yang kedua, proses konseling lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, metode yang banyak diminati di era digital. Media-media yang bisa dilakukan untuk cyber counseling, yang pertama ada aplikasi Zoom, yang kedua ada Telegram Group, yang ketiga ada WhatsApp Group, dan yang keempat ada YouTube Live. Berikut adalah hambatan-hambatan yang bisa saja terjadi pada saat melakukan cyber counseling. Yang pertama itu ada masalah pada jaringan. Yang kedua yaitu buta teknologi atau tidak bisa menggunakan teknologi sama sekali. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Ciptaningsih. Jadi teman saya sudah memaparkan materi tentang cyber counseling. Di sini saya akan berbagi tentang penyakit HIV/AIDS. Jadi untuk bisa melakukan pencegahan kita harus tahu terlebih dahulu konsep penyakitnya. Apa itu HIV? HIV merupakan Human Immune Deficiency Virus, yaitu virus yang mengakibatkan penurunan sistem kekebalan tubuh manusia. Kemudian apa itu AIDS? AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu sindrom atau kumpulan gejala yang disebabkan karena tubuh terpapar oleh virus HIV. Jadi bagaimana penularan HIV/AIDS? HIV/AIDS menular melalui unprotected sex, yaitu seks yang tidak aman. Kemudian drug injection, yaitu penggunaan narkoba suntik secara bersama-sama dengan menggunakan jarum yang tidak steril. Kemudian pregnancy, yaitu dari ibu yang menderita HIV atau ibu ODA terhadap janin yang dikandungnya. Kemudian blood transfusion atau transfusi darah dari orang yang mengidap HIV pada orang yang sehat. HIV tidak menular melalui sentuhan, menggunakan alat makan secara bersama-sama, berenang bersama ODA, dan gigitan serangga. Jadi HIV ini tidak seperti flu atau virus COVID-19 yang sekarang terpapar langsung menunjukkan gejala. Jadi HIV ini memiliki stadium-stadium klinisnya. Stadium yang pertama itu ada yang disebut dengan Willis period atau periode jendela. Fase ini berlangsung 0 sampai 6 bulan. Jadi pada fase ini orang yang terinfeksi HIV meskipun sudah bisa menularkan, dia tidak akan menunjukkan gejala. Dia bisa beraktivitas seperti layaknya orang sehat. Kemudian fase yang kedua itu disebut dengan fase asimptomatik. Fase ini disebut dengan fase asimptomatik, di mana klien juga tidak menunjukkan gejala apapun, masih bisa beraktivitas seperti layaknya orang sehat. Kemudian fase 3, fase simptomatik. Fase ini mulai menunjukkan gejala dari HIV/AIDS, seperti misalnya diare berkepanjangan, batuk, dan penurunan berat badan secara drastis atau wasting syndrome. Kemudian fase yang keempat yaitu fase yang terakhir. Pada fase ini gejala yang muncul akan semakin parah, serta infeksi penyertanya atau infeksi oportunistik dari HIV ini akan semakin terlihat. Contoh-contoh infeksi oportunistik seperti misalnya TB, infeksi saluran nafas, kandidiasis oral, sifilis, gonorrea, dan lain sebagainya.
pencegahan. Pencegahan HIV/AIDS ada dengan 5 cara, yaitu A, B, C, D, E. A-nya abstinent, yaitu aksen melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Kemudian B-nya be faithful, setia pada suatu pasangan. Kemudian C, kondom, gunakan kondom apabila melakukan hubungan seksual yang dirasa beresiko. Kemudian D, drug, tidak menggunakan drug injection atau narkoba suntik menggunakan alat yang tidak suntik secara bersama-sama. Kemudian E, education, lakukan edukasi secara dini pada kalangan yang beresiko penderita HIV/AIDS. Pada kalangan remaja juga penting untuk diberikan pendidikan seks secara dini. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis nafsa. Pengertian nafsa itu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang. Contohnya ada narkotika, psikoterapika, dan seadiktif. Jenis-jenis nafsa dibagi 3, yaitu ada golongan pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama itu narkotika yang hanya dapat digunakan dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi. Contohnya dibagi 3, ada heroin, kokain, dan ganja. Yang kedua itu golongan kedua, narkotika yang berkhasiat dapat digunakan untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir dalam terapi. Contohnya ada morfin dan metadin. Yang golongan ketiga, narkotika yang berkhasiat pengobatan dapat digunakan dalam terapi, yaitu ada kodein. Nah, itu saja penjelasan tentang pengertian dan jenis-jenis nafsa. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Demarika Sanjaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab penyalahgunaan nafsa dan pencegahan penyalahgunaan nafsa. Baik, yang pertama di sini ada penyebab penyalahgunaan nafsa. Dapat dilihat dari faktor individu. Ciri-ciri remaja yang mempunyai risiko lebih besar menggunakan nafsa, yaitu yang pertama cenderung memberontak, yang kedua memiliki gangguan jiwa lain, misalnya depresi atau cemas, yang ketiga perilaku yang menyimpang dari aturan atau norma yang ada, yang keempat dapat dilihat dari broken home, yang kelima mudah kecewa, agresif dan destruktif, dan yang terakhir yaitu salah pergaulan. Baik, yang selanjutnya pencegahan penyalahgunaan nafsa. Di sini ada tiga poin. Yang pertama yaitu pencegahan primer, merupakan pencegahan yang dilakukan secara dini pada individu ataupun kelompok yang beresiko menyalahgunakan nafsa. Yang kedua yaitu pencegahan sekunder, merupakan pencegahan yang dilakukan kepada orang yang sudah menggunakan nafsa agar mau melakukan pengobatan dan tidak menggunakan nafsa. Dan yang ketiga yaitu pencegahan tersier, merupakan tahap rehabilitasi untuk pengguna nafsa agar tidak kembali menggunakan. Baik, sekian dari saya. Baik, mungkin sekian pengetahuan yang bisa kami bagikan melalui video ini. Semoga apa yang kami bahas di video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan semoga apa yang disampaikan bisa diterapkan. Semakin banyak kita tahu, semakin bisa kita mencegahnya. Untuk HIV, kita jauhi virusnya, bukan orangnya. Untuk narkoba, katakan tidak pada narkoba. Jadi hidup lebih indah tanpa narkoba. Terima kasih.